Jadi kalau teman-teman ada yang pakai itu ya mungkin memang kadang-kadang bisa kesangkut sinyal 5G-nya, iya, tapi itu bukan sinyal data 5G. Halo Sobat Kemas Tekno, apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini masih tetap ditemani sama Mas Yuda. Halo Mas Yuda. Nah, di episode kali ini kita ditemenin sama salah satu, apa ya bilangnya? Influencer 5G. Ini dia Mas Aryo. Mas Aryo ini adalah manajer Oppo Indonesia. Halo Mas Aryo. Halo semuanya. Halo Nanda. Halo Mas Yuda. Baik. Sehat-sehat kan semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kan kita langsung aja ya, kita bahas yang lagi hot issue dalam banget ini. Sejak bulan kemarin 5G di Indonesia. Akhirnya datang setelah dinantikan banyak orang, akhirnya datanglah 5G tanggal 27 kemarin ya, 27 Mei, Telkomsel jadi operator yang resmi menggelar 5G pertama di Indonesia. Nah, Mas Aryo nih, sebagai pelaku vendor smartphone, tanggapan dari teman-teman vendor smartphone secara umum ya, menyambut 5G di Indonesia ini seperti apa? Pada dasarnya kan kalau dari Oppo sendiri, upaya yang sudah dilakukan udah lumayan jauh ya. Dari 28 November kita juga pernah melakukan uji panggilan video 5G pertama di Indonesia yang kita lakukan di Batam. Kemudian di awal tahun ini, 2021, kita banyak membuat 5G Academy dengan tujuan adalah memberikan gambaran sebenarnya kepada pemerintah dan juga pelaku industri bagaimana sih ekosistem 5G itu. Nah, tentunya dengan adanya beberapa operator yang akhirnya berhasil untuk melakukan komersialisasi di bulan ini, itu menjadi sebuah bunga yang baik dari upaya-upaya yang kita lakukan selama ini. Karena pada dasarnya apapun yang Oppo lakukan dari 2019 sebenarnya adalah untuk mempercepat komersialisasi 5G di Indonesia. Kita siap membantu dari sisi ekosistem dan juga dari sisi vendor smartphone seperti itu. Ada nggak sih Mas yang kan ada beberapa smartphone, vendor smartphone yang juga belum punya smartphone 5G gitu di Indonesia. Nah, apa namanya? Ada nggak sih yang mereka tuh rasa kayak apa ya, kayak aduh telat nih mainnya gitu. Ada selentingan rasa penyesalan mungkin. Gitu. Iya, sebenarnya untuk menaruh perangkat smartphone 5G dan memperkenalkan smartphone 5G di Indonesia sebenarnya butuh sebuah komunikasi yang aktif sebenarnya dengan pemerintah ya. Jadi kita sebagai vendor itu tahu kurang lebih seperti apa sih nantinya jaringan 5G di tanah air ini. Misalkan dari frekuensi yang nantinya akan dipakai, atau misalkan spesifikasi yang tertentu yang akan dipakai di sini. Sebenarnya kalau kita menjalin komunikasi yang baik, ya otomatis kita bisa memperkirakan perangkat apa yang akhirnya bisa kompatibel dengan jaringan 5G di Indonesia. Nah, untungnya kita dari Oppo sendiri cukup menjalin komunikasi yang baik, sehingga memang pada pertama kalinya langsung ketika 5G ini jadi era komersialisasi, langsung ada 4 perangkat Oppo yang memang sudah langsung kompatibel dengan jaringan 5G di Indonesia. Tapi kalau yang teman-teman lain ya saya sih melihat kalau memang mereka coba melihat dari pasar Indonesia tersendiri itu kebutuhannya apa, pastinya mereka bisa menyesuaikan nantinya dengan perangkat-perangkat 5G yang mereka keluarkan seperti itu. Nah ini Mas, gue sih penasaran ya. Oppo ini bicara soal Oppo ya yang bawa beberapa perangkat 5G ke Indonesia malah sejak udah lebih awal gitu. Nah ini kok bisa sih pede gitu, percaya diri, wah ini Indonesia kayaknya bentar lagi nih atau gimana nih? Rasa percaya diri itu asalnya dari mana tuh? Rasa percaya dirinya komunikasi tadi. Sebenarnya kalau kita tidak komunikasi dengan pemerintah, dengan stakeholder 5G, kita nggak akan tahu kan. Ini perangkatnya nanti masuknya seperti apa, kapan akan berjalan, dan lain-lain. Karena kita juga sering berkomunikasi dengan pemilik teknologi, terutama Qualcomm juga akan membantu kita, dan juga beberapa operator-operator yang memberitahu bahwa, oh iya plan kami seperti ini, ke depannya seperti ini.
tanpa terjalinnya sebuah komunikasi itu, kita nggak akan pede mungkin, tidak akan jor-joran ngomongin 5G gitu ya. Dan juga memang apapun itu yang kita lakukan dengan 5G itu sebenarnya sebuah hasil komunikasi yang baik dengan pemerintah juga. Kita tahu aturannya seperti apa, kita tahu harus posisi kita seperti apa. Oh, ketika pemerintah bilang, oh ya nanti perangkat-perangkat 5G ini harus disertifikasi. Oke, kita akan melakukan itu untuk membantu bagaimana sih kalau kita tidak bergerak, nantinya ada teknologi 5G, perangkatnya nggak ada. Nanti gimana ya? Itu adalah sebagai salah satu beban moral dari vendor kali ya. Makanya kita coba untuk mengupayakan segala sesuatu itu ada di Indonesia dan sesuai dengan spesifikasi yang ada di Indonesia. Untuk yang tadi Mas aku mau share, berarti perangkat yang sudah ada di Indonesia dan kompatibel itu harus sertifikasi ulang lagi ya? Dari Kementerian. Yes, betul. Memang itu harus dilakukan sertifikasi ulang, dan juga sertifikasi itu juga salah satu syarat untuk membantu teman-teman network operator untuk melakukan uji layak operasi. Jadi kalau memang perangkatnya tidak disertifikasi, sebenarnya perangkat itu tidak bisa digunakan sebagai alat untuk bantu untuk melakukan uji layak operasi. Kan misalkan kalau tidak ada perangkat smartphone, kayaknya agak susah ya untuk melakukan uji layak operasi untuk jaringan 5G itu sendiri. Makanya ketika kita diminta melakukan itu, kita dengan sigap, oke, kita akan resertifikasi. Tadinya awalnya hanya Oppo Reno 5G dan juga A74 5G, tapi saya bilang ke pabrik, udah semua perangkat yang memang sudah ada 5G-nya, kita lakukan resertifikasi, termasuk Find X2 series. Gitu. Ya, itu kan padahal tahun kemarin ya rilisnya. Tahun kemarin, ya. Betul. Itu proses resertifikasi itu berapa lama, Mas? Nggak lama sih, itu kan karena memang kita sudah ada, jadi sebenarnya dalam artian teman-teman di Kominfo ini juga prinsip mereka tidak bisa membatasi teknologi ya. Jadi kalau ada teknologi 5G mereka bisa, oh nggak bisa nih, nggak. Tapi mereka mencoba untuk mempermudah bagaimana kita bisa mengaplikasikan teknologi itu dengan cepat. Jadi kalau resertifikasi itu kalau nggak salah hitungannya harian sih, karena kan kita sudah punya hasil uji dari laboratorium kita yang ada di Tiongkok, itu bisa disertakan. Jadi nggak harus semua diuji di sini sebenarnya gitu. Jadi cepat. Saya rasa hitungannya harian kok, nggak sampai mingguan itu. Nah itu kan untuk yang misalkan Oppo Find X itu yang perangkat tahun sebelumnya juga resertifikasi. Nah kalau untuk yang perangkat baru ini sebenarnya untuk resertifikasi ini vendor harus masukin dulu atau sebelum masuk harus sudah ada sertifikasi? Tergantung sama tanggalnya. Jadi ada beberapa perangkat kita yang memang saat ini belum resertifikasi, belum ada sertifikasi 5G-nya. Itu karena ada di tengah-tengah periode antara, kalau nggak salah, antara ULO sama beberapa bulan kemudian dia launching. Tapi kalau yang sudah ke depan, sebenarnya malah sudah dapat sertifikasi 5G-nya gitu loh. Jadi kalau karena memang 4 perangkat ini itu didaftarkan kurang lebih pada saat bersamaan dengan dilakukannya uji layak operasi. Jadi memang ketika uji layak operasi kurang lebih ada 4 perangkat, 2 perangkat duluan yang sudah dapat duluan untuk sertifikasi 5G itu ada Reno 5 5G dan A74 5G, dan 2 kemudian Find X2 series itu menyusul gitu. Oke. Kalau ini Mas, kan udah sertifikasi berarti artinya siap digunakan masyarakat untuk sinyal 5G. Terus nanti kan update lewat update OTA ya. Nah, betul. Kalau misalnya orang yang belum beli nih, misalnya belinya masih bulan depan, sedangkan 5G itu udah siap digunakan, itu apakah harus dia update lagi, update sendiri, atau dalam di kotak kemasannya itu udah update dan tinggal pakai aja? Nah, kalau untuk yang namanya membuka jaringan 5G itu memang semua akan dilakukan melalui pembaruan perangkat lunak melalui over the air atau melalui jaringan internet lah gampangnya. Nah, itu memang semua membutuhkan waktu untuk melakukan pembukaan itu. Kenapa? Karena kita dari tim Indonesia sendiri, kita punya tim quality tester yang akan menguji kurang lebih bagaimana sih, walaupun ini 5G sudah terbuka, walaupun 5G-nya sudah bisa ditangkap perangkatnya, tapi kita harus menguji bagaimana sih optimalnya ini perangkat dengan jaringan 5G yang ada. Maka dari itu memang dibutuhkan sebuah waktu yang mungkin nanti kalau misalkan ke depan kali ya,
misalkan 1-2 bulan ke depan ada orang yang sudah beli perangkat 5G yang misalkan Reno 5G, kalau memang dalam jangka waktu itu memang sudah ada pembaruan software, ya jadi sebenarnya mereka ketika mereka buka kemasan, terhubung dengan jaringan, mereka bisa cek, dan itu kalau memang sudah ada firmware baru yang bisa sudah unlock 5G, itu langsung bisa mereka gunakan sebenarnya seperti itu. Oke, berarti bisa langsung tanpa harus update manual lagi ya? Ya semuanya nanti nggak akan manual sih, semua akan lewat OTA. Jadi nanti konsumen pun yang sudah beli duluan nih, beli sekarang juga, itu nanti tinggal nunggu update OTA aja, semua akan dilakukan secara mudah. Jadi si konsumen nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah ke service center, nggak usah jalan kemana, nggak usah ngunduh apa-apa dari laptop, dari komputer, masukin ke handphone segala macam, cukup tunggu OTA-nya aja. Mungkin kalau yang sekarang itu kalau pengen duluan kali ya, baru pengen cepat-cepat nyoba sekarang gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa loh. Status 5G. Iya, tapi sebenarnya nggak bisa. Jadi ada beberapa, soalnya sekalian aja dibahas ya, ada beberapa yang menggunakan kode Android dasar. Jadi kode itu sebenarnya bisa berlaku di semua ponsel Android. Dan memang di situ ada pilihan untuk 5G dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya itu bukan kode yang untuk membuka perangkat smartphone OPPO. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai itu, ya mungkin memang kadang-kadang bisa kesangkut sinyal 5G-nya, iya, tapi itu bukan sinyal data 5G. Itu apa terusnya kalau bukan sinyal data 5G? Wah, kita lagi langsung masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Oh, ini teknis. Sabar. Ya, jadi apa ya, pada intinya 5G itu kan jadi pengamat ini ya, pengamat teknologi abal-abal. 5G itu pada intinya kan di Indonesia menggunakan non-standalone ya. Non-standalone itu berarti kan ada band yang utama dan juga ada anchor band. Dan sebenarnya ini adalah satu paket. Katakanlah misalnya cuma dapat yang band utama doang, ya sebenarnya itu nggak bisa jalan. Katakanlah yang anchor band doang, itu juga nggak bisa jalan. Namun si operator ini punya sebuah parameter yang dimana akhirnya parameter itu bisa menampilkan sinyal 5G. Parameternya seperti apa? Kalau di tempat itu ada sinyal 5G, maka itu bisa aja ditampilkan di handphone itu tulisan 5G di atas bar sinyal. Tapi kalau kita tes sebenarnya data yang ada di situ belum tentu itu adalah data 5G. Kenapa? Misalkan yang di Indonesia ini berarti kan band utamanya adalah 2300. Sementara anchor band-nya adalah 1800. Bisa saja ketika dia ke area 1800 dan di area di situ sebenarnya ada 5G, di handphone itu menampilkan sinyalnya adalah 5G. Tapi ketika dia melakukan katakanlah speed test berarti membutuhkan data. Data itu kan adanya di 2400-nya itu, 2300-nya itu. Tapi kalau memang itu tidak ada, ketika nanti melakukan speed test, ya kecepatannya adalah kecepatan yang ada sekarang, 4G LTE. Jadi kecepatannya kecil. Jadi bisa saja terjadi bahwa katakanlah ada suatu perangkat yang tidak ada sama sekali band N40 di situ. Karena band N40 itu 2300, 2,3 GHz yang kita pakai saat ini. Tapi suatu saat bisa dapat sinyal yang namanya sinyal 5G. Itu sangat dimungkinkan sekali. Karena itu bisa jadi bahwa sebenarnya si perangkat smartphone ini ngasih tahu, hey, di sini ada 5G loh. Karena cuma ngasih tahu itu, tapi untuk lanjut ke datanya itu belum tentu bahwa itu menggunakan data 5G. Itu ada parameter-parameternya sendiri. Jadi kadang-kadang kan orang kaget nih, loh saya punya handphone tidak ada band 40 segala macam, kok ini ada logo 5G-nya. Berarti bisa 5G dan lain-lain. Terus nanti kadang ada yang melakukan, tes, ternyata speed-nya kenceng juga. Kenceng atau enggaknya itu sebenarnya tidak hanya 5G. Kadang ada yang namanya carrier aggregation. Nah, kalau carrier aggregation itu sebenarnya kadang-kadang ada yang 3CA, ada yang 4CA, sebenarnya bisa kurang lebih 3 kali speed dari 4G LTE. Ya katakanlah CA itu, carrier aggregation itu speednya bisa sampai 300 sampai 400-an. Jadi sebenarnya tricky sebenarnya. Kalau kita mau bilang perangkat ini benar-benar support 5G atau enggak. Ada beberapa parameter yang harus dilihat gitu. Nggak bisa ngelihat kayak di spek ada N40, wah ini pasti bisa, belum tentu.
Berarti meskipun misalkan dia nongolin 5G nih, tapi ternyata dia dapat kecepatannya yang di 1800 itu, ketika dilakukan speed test, apakah akan ketahuan bahwa itu sebenarnya bukan kecepatan 5G yang sebenarnya gitu? Apakah ada tanda ternyata tiba-tiba si 5G itu berubah jadi 4G atau tetap 5G aja gitu si logonya itu? Paling gampang sebenarnya kalau di speed test itu kan ada apa namanya, ada lingkaran ya di samping network operator. Biasanya kalau di sinyal tulisannya tetap 5G, ketika speed test di lingkaran itu LTE, ya itu berarti bukan. Oh iya. Jadi memang harus sama-sama di sinyal ada 5G, di bawah ada 5G juga. Tapi sebenarnya kalau mau advance sama sekali, kita bisa pakai beberapa tools yang bisa tersedia di di Play Store. Kita bisa lihat bahwa misalkan kita nyalain tools itu, dia akan mendeteksi di atas bagian atas ada tulisan 5G NSA. Ya itu berarti memang sudah 5G gitu. Oke. Kalau di Indonesia kan sekarang tadi udah disinggung ya, kita pakai 2300 gitu. Nah, apakah nanti ke depannya ponsel yang 5G-nya belum mendukung band N40 itu juga bakal bisa menikmati 5G? Oke, kalau teknologi 5G memang ada yang di Indonesia harus pakai N40 ya saat ini. Tapi ingat ada satu teknologi lagi yang namanya Dynamic Spectrum Sharing atau DSS. DSS itu sebenarnya pakai existing frekuensi. Berarti pakai frekuensi 4G yang sudah ada kali ini. Nah, itu sangat memungkinkan sekali akhirnya bisa semua perangkat itu menikmati jaringan 5G. Namun memang digarisbawahi bahwa kecepatan DSS itu tidak seperti kecepatan yang menggunakan band N40 tentunya. Tapi kalau untuk masyarakat menggunakan menikmati jaringan 5G-nya itu sangat dimungkinkan dan sangat cepat sekali. Itu bisa mungkin merata di Indonesia itu sangat bisa cepat sekali gitu. Kira-kira butuh berapa lama sih masih bakal kita bisa merasakan 5G mendominasi kayak kita merasakan 5G kayak 4G sekarang gitu? Butuh berapa tahun sih kira-kira? Bingung ya kalau prediksi aja. Kalau DSS sebenarnya jujur nggak ya? DSS saya sudah ngerasain dari tahun lalu sebenarnya. Oh gitu. DSS tuh udah ngerasain dari tahun lalu. Di Indonesia sudah ada sebenarnya DSS. Tapi perangkat tertentu aja. Kenapa? Perangkat DSS itu yang penting itu kan pakai frekuensi existing ya. Yang penting bisa menangkap sinyal frekuensi existing yang sudah ada. Jadi sebenarnya kalau DSS itu kayak Thanos kali ya, itu udah bisa jalan sebenarnya kayak gitu. Yang susah ini kan adalah bagaimana mengembangkan 5G dengan frekuensi-frekuensi tertentu seperti di band N40, kemudian band N41 dan lain-lainnya. Ya kalau saya bilang sih, ini sih sudah termasuk bagus ya sebagai awalan karena dengan adanya satu operator yang sudah meluncurkan teknologi 5G ini akan memicu kira operator-operator lain akan menjalankan hal yang sama, men-trigger ini sebenarnya akan semakin bagus karena persaingan inilah yang nantinya akan menguntungkan buat konsumen karena akhirnya mungkin nanti ke depan banyak band-band lagi yang bisa dibuka gitu loh karena adanya persaingan ini. Nah Mas, ini gue penasaran nih. Sebenarnya dukungan band N40 itu misalnya di sebuah smartphone itu pengaruh dari software ataukah dari modem? Kalau misalkan dari software kan mungkin ada kemungkinan yang awalnya nggak mendukung N40 kemudian bisa dukung N40. Atau kalau misalkan justru dari modem ya, kalau dari awal nggak bisa N40 ya udah nggak bisa. Nah, itu sebenarnya kalau Yuda dan teman-teman dari Kompas sebenarnya sudah sering datang ke acara saya selalu bilang kan, ini kenapa sih Oppo harganya segini? Nah itu akhirnya pengguna Oppo bisa merasakan semuanya bahwa dalam artian Oppo itu membuka seluruh band yang sudah dipunya oleh prosesor. Jadi sebenarnya itu nyangkut di prosesor modemnya dan itu bukan software dalam artian bukan akhirnya saya harus utak-atik nanti bisa ada band 40-nya. Kalau gitu mah beli prosesor polosan aja tinggal software terus kan. Tapi sebenarnya ini bergantung balik lagi dari masing-masing vendor seperti apa. Apakah saya mau mengaktifkan kekuatan dari prosesor itu di semua bandnya, which is yang pastinya akan ada cost yang lebih di situ. Atau saya dengan tujuan ingin membuat perangkat smartphone yang mungkin lebih terjangkau buat konsumen, maka saya akan selektif beberapa band di situ memang kita tidak ambil atau kita tidak aktif. Itu balik lagi vendornya. Jadi sebenarnya itu adalah hardware. Yang kita lakukan sebenarnya sekarang adalah dari hardware itu
kita tutupi dengan software agar band itu tidak jalan sebelum adanya peraturan di negara Indonesia. Karena waktu itu emang ada Fine X2 dan Fine X2 Pro itu sebenarnya 5G kan. Ya, udah 5G. Tapi kan tidak bisa, memang tidak ada jaringannya di Indonesia, maka dari itu lebih baik kita tutup dulu. Seperti itu. Berarti ada kemungkinan kalau ponsel flagship itu sudah pasti ketersediaan B-nya lebih lengkap gitu ya? Belum tentu. Juga. Soalnya ada satu ponsel flagship yang banyak orang suka sendiri, kalau dilihat-lihat sih untuk dia punya band N40, tapi anchor bandnya tidak sesuai dengan jaringan yang di Indonesia. Oke. Ya, akhirnya ya sudah, mau gimana lagi. Oke. Tidak perlu disebutkan mereknya? Tidak perlu. Tidak usah. Nanti berantem. Jangan. Ini situasi pandemi, kita kan lagi sama-sama berjuang. Nanti sama-sama stres, bisa gila semua sih. Jadi kita agak lebih keluar dari teknis ya. Tadi kan kayaknya teknis banget ya. Yes. Makanya kan jadi pengamat teknologi abal-abal. Tapi ini kalau tanya teknis ke Mas Yoni pasti dijelasin sih itu sih. Nah ini sih yang pertanyaan banyak orang nih kemarin tuh, kalau misalnya kita lihat di Twitter ya, pas launching 5G tuh orang namanya elah 4G aja belum merata gitu, elah buat apa sih internet cepat dan sebagainya gitu. Nah kalau dari pelaku industri sendiri, internet kenceng tuh bisa buat apa aja sih, terutama 5G ya. Kan dulu itu kan sebenarnya fokusnya buat industri gitu, tapi akhirnya bisa dipakai oleh masyarakat biasa. Nah sebenarnya nih 5G benefitnya apa aja sih? Sekencang itu buat apa aja sih? Oke. Jadi yang pertama saya komentarin itu tadi ya, banyak teman-teman di luar sana sayang melakukan resistensi terhadap teknologi baru. Itu sayang sekali, karena sebenarnya pada dasarnya adalah kita bisa mengaplikasikan di tahun ini tuh salah satu negara yang beruntung ya. Tidak semua negara bisa mengaplikasikan teknologi 5G dengan cepat. Nah, yang sekarang yang jadi masalah adalah memang belum banyak sosialisasi mengenai manfaat 5G. Karena apa yang kita lihat semua adalah speed test. Iya. Dan tidak ada realisasi ini mau buat apa sih gitu loh. Betul. Karena itu nggak akan tidak akan membuka mata dari konsumen itu, ini nantinya saya buat apa teknologi ini. Karena akhirnya semuanya adalah speed test dan lain-lain, jadi mungkin akhirnya timbul resistensi, ngapain sih 4G aja masih belum beres segala macam. Tapi sebenarnya titik berat kalau dari 5G itu yang paling benar adalah latensi. Nah, latensi ini gunanya buat apa? Yang pasti latensi ini katakanlah 4G itu masih komunikasi antara orang ke mesin. Sementara 5G ini udah eranya komunikasi mesin ke mesin. Nah, mesin ke mesin untuk berkomunikasi dengan latensi yang rendah, itu pasti untuk waktu antara berbicara satu mesin dan mesin lain itu akan lebih singkat. Dan itu akan memudahkan orang untuk melakukan yang namanya misalkan dengan, katakanlah contohnya IoT aja ya. Misalkan dengan IoT. Dengan berbagai macam IoT dengan latensi rendah, mungkin kalau misalkan latensinya lama gitu, misalkan kita nyuruh robot yang nyapu gitu ya. Suruh jalanin robot yang nyapu, nanti kayak ogah-ogahan, kayak nggak digaji ya. Tapi dengan latensi yang rendah, dia akan segera mungkin mengeksekusi perintah yang sebenarnya itu perintah dari kita ke sebuah mesin smartphone, dari smartphone nanti akan berkomunikasi ke robot penyapu itu. Jadi itu salah satu contohnya. Yang kedua mungkin yang paling banyak kepake, kalau memang pecinta multimedia freaks itu akhirnya latensi untuk menonton video dengan kualitas 4K itu akan lebih smooth. Saya sendiri nyoba ya di jaringan 5G yang sekarang saat ini. Jadi saya coba mainkan film 4K di perangkat Fine X2 Pro itu, kita kalau geser-geser aja ya cuma paling muter set jalan. Bandingkan kalau misalkan dengan 4G ya, set muter dulu bisa ya ngobrol-ngobrol dulu, makan siang, baru jalan lagi. Itu kan yang terjadi dengan latensi untuk multimedia. Yang ketiga sebenarnya adalah lebih kepada cloud gaming. Cloud gaming ini kurang banyak terekspos ya di Indonesia karena memang jaringannya belum ada.
Tapi pada gampangnya cloud gaming itu apa? Ketika MWC, Oppo pernah menunjukkan sebuah pemanfaatan cloud gaming, yaitu dengan memainkan game Soul Calibur 6 yang ada di Xbox, itu di perangkat smartphone yang waktu itu masih prototype. Dan perangkat itu namanya Reno 5G. Nah, itu bisa memungkinkan kita bermain game dengan grafis tinggi nih, AAA yang ada di konsol PC, itu bisa dimainkan di layar handphone tanpa sedikit pun menggunakan resource dari CPU dan GPU. Nah, itu yang menarik. Karena akhirnya nantinya kalau handphone itu kecenderungan nantinya di perangkat-perangkat smartphone 5G itu memang memorinya nggak bisa expandable, jarang banget. Karena memang memori itu menjadi salah satu yang jarang kepake nantinya. Kemudian yang keempat mungkin lebih kepada enterprise, solusi untuk cloud. Kalau nggak, paling gampangnya kita ngomong dari orang-orang biasa aja ya. Kalau dulu kita nyimpen file-file gede itu mungkin lama ya, untuk ngupload file apa, misalkan video dan lain-lain, butuh waktu 5 menit, 10 menit. Sekarang bisa dilakukan dengan detik. Dan juga, ini juga bisa menjadi jembatan untuk content creator kan. Content creator yang mengambil konten melalui smartphone, sekarang uploadnya akan lebih mudah kan. Karena waktunya lebih singkat. Dan itu produksi konten itu nantinya di era 5G itu banyak dilakukan, perkiraannya banyak dilakukan di smartphone. Karena bisa melakukan penyuntingan di situ, kemudian langsung diunggah secara cepat, entah ke YouTube atau entah ke platform-platform yang lain. Seperti itu sebenarnya. Berarti untuk kondisi 5G yang sekarang sebenarnya pemanfaatan itu yang tadi Mas Aryo sebutin udah sebenarnya udah mulai bisa dinikmati lah ya, kayak 4G itu udah lumayan enak kan. Sudah, betul. Kemudian paling tinggal cloud gaming nunggu layanannya aja kayak Google Stadia, betul. Amazon gitu kan. Mungkin yang pertama nih yang belum, karena itu kan memanfaatkan latensi kan. Sementara betul. 5G itu kan latensinya lebih bagus di millimeter wave. Sekarang kan masih di 2,3 GHz. Yes. Tapi kurang lebih menjadi awal yang baik lah sekarang ini. Jadi orang langsung bisa memanfaatkan latensi yang rendah ini seperti apa. Ya memang kalau yang saya tes selama ini adalah ya untuk bermain multimedia, kemudian unduh game di Play Store gitu. Kayak misalkan ada game yang kurang lebih 2,7 GB tuh, saya bandingin tuh antara 4G dan 5G. Dengan kondisi yang saat ini, yang 5G itu bisa selesai dalam waktu sekitar 10 detik lah katakanlah. Si 4G ini bisa 45 detik sampai 1 menit gitu. Itu yang rasanya seperti itu yang sekarang. Lumayan banget bedanya itu. Ya, tentunya nanti kalau 5G-nya udah merata dengan jaringan yang lebih kencang lagi, ya pasti akan lebih kencang lagi. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, tadi aku lupa nanya sih sebenarnya. Tadi kan kalau dari Oppo yang HS2 series kan ponselnya yang termasuk lama lah keluaran tahun kemarin di sertifikasi ulang lagi buat bisa 5G. Selain Finex 2 series ada lagi nggak Mas yang ponsel keluaran lama terus di sertifikasi ulang lagi? Enggak, kita cuma punya ponsel 5G itu memang dari Finex 2 dan Finex 2 Pro. Sekarang yang ada di Indonesia berarti yang sudah resertifikasi ada Finex 2, Finex 2 Pro, Reno 5G atau 74 5G. Yang sedang resertifikasi adalah Finex 3 Pro 5G. Sertifikasinya itu ke SDPPI ya? Iya, betul. Nanti kalau sebenarnya gampang dilihatnya orang jadi kayak merasa ada handphone baru lagi, padahal itu handphone yang lama. Jadi atas lagi untuk sertifikat. Jadi udah kejadian soalnya Mas ini baru lagi ya 74-nya. Enggak, itu yang lama, cuman kita sertifikasi lagi. Aduh. Oh iya Mas nih ngomongin sertifikasi. Sebenarnya kalau 5G ini kan ya sekarang belum ada angka pakemnya untuk TKDN. Sekarang kan masih ngikutin 4G kan. Nah, 4G betul. Kalau menurut pandangan vendor sendiri, angka TKDN yang pas untuk 5G ini apakah sama seperti 4G ataukah justru harusnya dikurangin karena lebih rumit apa gimana? Ya kalau pengen paling gampang sih ya sama aja ya, karena kan pastinya kita udah achieve itu ya. Nggak usah repot-repot lagi. Pengennya adalah seperti itu. Tidak ada effort lebih gitu kan. Tapi ya kita akan melihat apa sih yang akan ditetapkan yang baru oleh pemerintah tentang 5G ini. Karena selama ini memang benar orang kalau nanya ini masih ngikut sertifikasi 4G. Cuman nanti misalkan kayak di situs P3DN itu
sudah ada biasanya cuma 4G LTE, sebelahnya sudah ada 5G-nya, cuman bedanya itu aja. Karena memang sudah itu akan mengacu dari sertifikasi yang dilakukan di Kemenperin, seperti itu. Di Kominfo, seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau angka yang dibilang yang bagusnya berapa, sebagai vendor mah yang sekecil-kecilnya harusnya. Kalau bisa mah dikurangin ya. Biar cepat gitu ya. Cuma kita nggak tahu nih ada parameter apa lagi yang akan diukur untuk menetapkan apakah nanti ada sertifikasi perangkat 5G itu sendiri, TKDN sendiri, seperti itu. Tapi sejauh ini sebenarnya nggak begitu menyulitkan lah ya. Enggak, ya itu contohnya kita resertifikasi aja makan waktunya cuma harian, nggak begitu lama. Dan itu cepat juga gitu. Cepat mungkin karena belum banyak yang ngantri kan. Ya memang seperti itu ya, karena memang belum banyak perangkat yang melakukan resertifikasi kan bisa dilihat hanya ada beberapa. Dari satu vendor itu paling banyak bisa ada 5 atau 6 kan dulu sebelumnya, cuma 1 ada yang cuma 2 dan lain. Tapi kira-kira tahun ini kira-kira bakal lebih banyak lagi nggak? Seberapa banyak smartphone 5G di Indonesia sampai akhir tahun ini? Pasti akan banyak, tapi sebenarnya gini, sebenarnya 5G itu kan udah lama ya di luar ya. Karena mau nggak mau akhirnya di luar itu perangkatnya itu kebanyakan 5G. Nah, yang jadi halangan adalah sebenarnya kalau tadi bilang netizen, saya 4G belum apa segala macam. Yang jadi halangan itu akan menjadi halangan sebenarnya. Kalau misalkan 5G tidak datang di tahun ini, 5G masih ke depan dan masih 2025 atau 2026. Yang terjadi adalah sepanjang tahun itu berarti vendor tidak akan banyak investasi ke 5G dan akhirnya perangkat-perangkat yang datang adalah 4G. Atau enggak, paling gampangnya kalau netizen pada ngirim, wah keren banget speknya di luar negeri, begitu sampai sini beda. Karena di sini cuma 4G. Karena kan nggak mungkin kita invest besar-besaran 5G, di sini belum ada jaringannya. Jadi sebenarnya setelah era komersialisasi 5G sekarang bisa diramalkan nanti ke depan akan lebih banyak lagi perangkat-perangkat 5G yang datang. Dan juga bayangkan sekarang Find X2 Pro ini di tahun 2020 18 juta ya. 18 juta nyampe ke Indonesia. 5G-nya belum kebuka. Kemudian Januari ada Reno 5G, harganya sudah masuk ke 7 juta. Kemudian bulan kemarin kita ada 74 5G. 5G juga harganya 3,7 juta. Nanti ke belakang pasti akan lebih ada perangkat-perangkat yang lebih memiliki harga yang semakin terjangkau. Jadi akhirnya 5G bisa terjangkau dan dijangkau seluruh orang di Indonesia. Artinya sebenarnya Indonesia itu butuh trigger ya? Butuh trigger. Butuh harus kita lakukan sekarang atau enggak kita ketinggalan sama sekali dengan negara yang lain atau enggak ya kita cuma bisa menikmati teknologi zaman lampau di negara ini, nggak ada 5G, nggak ada keuntungan apapun itu. Karena sebenarnya dengan adanya 5G sebenarnya bisa memancing salah satu teknologi yang akhirnya nanti akan banyak diaplikasi atau diadopsi sama produsen smartphone, yaitu fast charging. Karena mau nggak mau 5G itu kan agak sedikit boros untuk penggunaan baterainya ya. Makanya mau nggak mau kebanyakan vendor yang mengeluarkan perangkat 5G itu pasti mendampingi dengan fast charging. Tapi itu ada ini nggak Mas? Pernah membandingkan nggak tingkat keborosan antara 4G sama 5G? Oke, kalau yang sekarang masih agak susah ya Yud. Karena kenapa? Di sini kan belum stabil 5G-nya ya. Jadi agak susah untuk membandingkan itu. Pasti akan boros banget karena belum stabil kan. Otomatis si prosesor ini nyari-nyari terus berupaya untuk menangkap sinyal 5G. Maka dari itulah terjadilah boros baterainya. Tapi kalau sinyalnya sudah stabil kan dia tidak akan bekerja keras untuk menangkap sinyal itu. Terus kalau dari vendor smartphone nih, sebenarnya peluncuran 5G di Indonesia ini termasuk yang cepat, terlambat, atau ya emang udah waktunya aja sih? Oke, kalau ditanya ini apakah cepat, terlambat, atau apa, ya momentumnya masih bagus lah ya. 5G itu baru-baru berkembang kan ya, kalau nggak salah sekitar 2019 ya, karena waktu di MWC kita baru kenalin 5G ke konsumennya Oppo. Saya rasa sih udah cukup tepat, nggak ketinggalan banget ya.
kalau kita mulai dari sekarang. Tapi kalau kita mulai nanti di 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi, saya rasa kita sudah banyak tertinggal mengenai teknologi ini. Jadi ini sebenarnya sebuah apresiasi yang bagus, akhirnya pemerintah dan ekosistem 5G di Indonesia akhirnya bisa meluncurkan yang namanya jaringan generasi kelima secara cepat. Karena adopsinya juga harusnya 5G itu tidak selama 4G. 4G kan bisa, gua nggak tahu sekarang berapa ya, 24 atau 26 tahun untuk sampai seperti ini. Tapi 5G harusnya bisa lebih cepat karena memang teknologi semakin canggih. Mungkin BTS yang dulunya harus di atas rumah sekarang bisa sekecil ini mungkin atau gimana. Tapi yang jelas ini kalau kita lihat waktu yang tepat ya, karena kita akhirnya tidak terlalu tertinggal jauh ya. Karena kebanyakan 5G itu mulai jalan di 2020, 2019, 2020, jadi kita nggak begitu terlalu jauh lah jaraknya. Kalau kita ke belakang lagi itu akan lebih jauh lagi, kita akan banyak tertinggal di situ. Oke, masih tadi yang mau ditanya lagi kan? Aman. Oke, aman. Kalau ada yang tanya, gosip-gosip di belakang berarti. Di belakang, ya, kita mah. Sebut-sebut merek di belakang. Oke, Mas Aryo, thank you banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Yes, thank you semuanya. Oke, sehat-sehat terus, Mas Aryo. Ya, sehat-sehat juga. Oke, dadah. Dadah.